Berani banget. Sambil berdiri di tengah lumpur, bocah ini justru menampar pejabat dengan kata-kata yang bikin banyak orang terdiam. Di sebuah jalan tanah, di Kecamatan Sepauk, Kalimantan Barat. Bukan suara pejabat, bukan aktivis, tapi suara anak-anak kecil yang justru menggema paling keras. Video ini viral bukan cuma karena tingkah polos mereka, tapi karena apa yang mereka katakan terasa terlalu jujur untuk diabaikan. Seorang bocah berperawakan gemoy berdiri di jalan yang kondisinya bisa dibilang jauh dari layak. Lumpur di mana-mana, licin, penuh kubangan, bahkan kendaraan pun harus ekstra hati-hati kalau mau lewat. Tapi bukannya mengeluh biasa, bocah ini justru langsung ngegas menyampaikan kritik. Dengan gaya ceplas-ceplos khas Gen Alpha, dia bilang, "Kami dari Bedayan, SP3, Kalimantan Barat, Kecamatan Sepauk, ingin menyampaikan jalan kami yang licak, lecut, karena gubernur kami itu kerjanya molor, tidur, pingsan. Kalimat yang mungkin terdengar sederhana, tapi langsung bikin publik heboh. Temannya pun ikut menimpali, seolah menegaskan keresahan yang sama. Mikirin kaya sendiri dan mikirin masyarakat yang banyak. Dan yang paling bikin kaget, bocah ini bahkan membandingkan. Entah percuma jadi gubernur, mending Kang Deddy yang jadi gubernur 2 bulan. Di titik ini, banyak orang mulai sadar, ini bukan sekadar candaan anak-anak. Ini adalah potret keresahan yang selama ini mungkin cuma dipendam karena faktanya kondisi jalan di sana memang tidak main-main. Dalam video lain, terlihat warga harus gotong royong membantu kendaraan yang terjebak di lumpur. Bayangkan, akses jalan seperti ini bukan cuma soal kenyamanan. Ini soal ekonomi, pendidikan, bahkan kebutuhan dasar masyarakat. Hidup macam apa ini Tuhan? Jalan kami pemenyawa inilah, saking menjaga arwah jalannya jadi sawah. Anak-anak pun manggil weh. Jalan kami guys. Kang Deddy pindahlah ke Kalimantan Barat sini. 2 bulan pasti bagus jalan kami. Kena Kang Deddy pasti udah dibatu kalau nggak di aspal. Karena nama dulu kan gubernur kami pernah lewat jalan kami ini Kang Deddy. 3 jam di dalam mobil, tidak berani keluar, mobilnya nyangkut, bayangkan. Ini Makumara kita, kondisi jalan kami di SP3 Bedayan, Kabupaten Sintang, Kecamatan Sepauk, Kumara kita. Itu di Kalimantan Barat, Kumara kita. Ngapa aku sampai mau ganti segala gubernur, bupati, camat, caleg, kalau bisa ganti semua. Karena nama perak jalek kami saja menyawang kita merame otor sampai temingcut bah. Inilah perbedaan kami. Kalau di Kalimantan Barat gubernurnya aku pun tak tahu. Tapi kalau di Kaltim gubernurnya mobil arwahnya harus 8M. Sementara presiden pakai mobil cuma 700 juta. Nah di Jawa Barat jalannya glowing, tak perlu mobil bagus. Sebenarnya bah kami kalau jalan kami diperbaiki, ditengok, disertu, diservis, kami pun kak minta bantuan gubernur lain. Tapi berhubung gubernur kami itu pingsan, tidak sadarkan diri, makanya aku minta bantu Kang Deddy. Kalau ndak Kang Deddy, Bu Gubernur Seli pun tak apa, Bu Gubernur Seli susah kali sebut nama ibu cantik itu. Udah itu atau ndak Kadis Hohola tukar tambah lah pun ndak apa. Yang penting jalan kami diperbaiki. Dulu itu pernah ya gubernur kami lewat jalan kami Kumara kita. Sekali mobilnya nyangkut, tidak bisa lewat. Ujung-ujung tarik tambang mereka 3 jam dia tidak berani keluar dari oto itu. Bayangkan, tidak mau dia menampakkan tukul hidungnya. Dan ketika orang dewasa mungkin lelah bersuara, justru anak-anak yang angkat bicara dengan cara paling jujur yang mereka tahu. Kami dari Bedayan, SP3, Kalimantan Barat, Kecamatan Sepauk, ingin menyampaikan jalan kami yang licak, lecut, karena gubernur kami itu kerjanya molor, tidur, pingsan. Mikirin kaya sendiri dan mikirin masyarakat yang banyak. Entah percuma jadi gubernur, mending Kang Deddy yang jadi gubernur 2 bulan. Di media sosial, responsnya pun meledak. Banyak yang justru mengapresiasi keberanian mereka, menilai cara penyampaian seperti ini terasa lebih tulus, lebih kena dibandingkan kritik formal yang sering terdengar kaku, tapi di sisi lain, sindiran pedas juga bermunculan.
Ada yang bilang, ini bukan sekadar video lucu. Ini adalah ujian harga diri bagi para pejabat. Karena ironisnya, kritik keras justru datang dari anak-anak kecil, bukan dari forum resmi. Bukan dari rapat panjang, tapi dari jalan berlumpur yang mereka lewati setiap hari. Namun, di balik viralnya video ini, pemerintah akhirnya angkat suara. Pemprov klarifikasi soal jalan rusak di Sintang, soroti pentingnya pemahaman status dan kewenangan. Viral di media sosial, kondisi rusak Jalan Bedayan sampai Libau di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, ramai disuarakan oleh sejumlah anak-anak. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen, menyatakan pihaknya menghargai setiap aspirasi masyarakat. Namun, ia menyayangkan penyampaian yang dinilai kurang tepat karena melibatkan anak-anak yang belum memahami persoalan secara utuh. Iskandar menegaskan, jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Sintang, bukan pemerintah provinsi. Ia juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak agar beretika dan berbasis data saat menyampaikan pendapat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai kewenangan yang dimiliki. Meski begitu, disebutkan juga bahwa sudah ada anggaran sekitar 39 miliar rupiah yang dialokasikan untuk membantu perbaikan jalan di wilayah tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga menyayangkan keterlibatan anak-anak dalam video itu. Mereka mengingatkan, penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan dengan pendampingan dan pemahaman yang cukup. Dan disinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah ini bentuk keberanian generasi baru dalam menyuarakan realitas? Atau justru tanda bahwa suara orang dewasa sudah tidak lagi cukup didengar? Yang jelas, video ini bukan lagi sekadar viral. Ia sudah berubah jadi simbol. Simbol bahwa di era digital, siapapun bisa bersuara, bahkan dari tempat yang paling jauh, bahkan oleh mereka yang paling tidak terduga. Dan mungkin, justru karena kepolosan itulah, pesannya jadi terasa lebih kuat. Karena kadang, yang paling jujur memang datang dari mereka yang belum belajar menyaring kata-kata. Sekarang pertanyaannya sederhana. Setelah semua ini viral, setelah semua orang menonton dan berkomentar, apakah akan ada perubahan nyata? Atau suara dari jalan berlumpur itu akan kembali tenggelam?